Terus terang saya nggak bisa bayangkan ya, kalau pada saat acara Formula E tiba-tiba turun hujan. Ya nggak usah lama-lama lah, 1 jam saja. Ya kemungkinan Formula E tersebut batal digelar. Ya karena otomatis ada genangan air lah. Seharusnya lah sebelum mengadakan acara internasional tersebut, ya seharusnya diantisipasi lah banjir di Jakarta daripada buang-buang uang. Soalnya kan mengantisipasi hal tersebut. Ya siapa tahu lah Juni tanggal 22 hujan. Nah kalau hujan kan berarti otomatis Formula E ya otomatis batal digelar karena ada genangan air. Nah karena Formula E juga sekarang juga mulai diusut KPK. Bahkan kemarin ketika Anies ditanya oleh wartawan, ya biasanya kan Anies selalu berkomentar ya ketika ditanyai oleh wartawan. Tetapi kemarin ketika ditanya tentang Formula E, Anies nampak bungkam. Bahkan Denny Siregar menyebut si ahli kata-kata kehilangan kata-kata. Dan Denny Siregar mengkaitkannya dengan Novel Baswedan keluar dari KPK, sehingga KPK sekarang bisa mengusut tuntas dugaan korupsi yang berkaitan dengan Formula E. Ya kalau dilihat iya sih, baru beberapa bulan Novel Baswedan tidak di KPK, dan sekarang KPK mulai unjuk gigi dan mulai mengobok-ngobok dugaan korupsi di tubuh Formula E. Bahkan kemarin juga DP 0% KPK juga menemukan unsur tindakan korupsinya. Ya semoga sajalah dengan diusutnya Formula E oleh KPK, masyarakat bisa mendapatkan jawaban yang seterang-terangnya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pegiat media sosial Denny Siregar memberi sindiran monohok kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai bungkam ditanya kasus Formula E. Hal itu dituliskannya dalam halaman Twitter pribadinya pada Sabtu 6 November 2021. Hanya KPK Republik Indonesia yang bisa membuat si ahli kata-kata kehilangan kata-kata, cuitnya. Denny pun menambahkan, jika Anies tak bisa berkutik dikarenakan sepupunya Novel Baswedan sudah tidak lagi bekerja di KPK, ini karena saudara sepupunya sudah tidak ada lagi di sana, tambahnya. Cuitan Denny Siregar itu pun mengundang beragam reaksi dari netizen yang turut menilai diamnya Gubernur DKI Jakarta tersebut. Dulu ada aktris wanita yang dijuluki Miss No Comment. Sekarang ada juga Gubernur No Comment, Bang Den, tulis akun Rodinan. Mungkin diamnya itu sedang menyusun kata-kata, karena bisa jadi yang keluar bisa membuatnya bahaya. So gua nungguin antrian rompi orennya. Ya bang, sambung akun Julian. Halo Baswedan, sebut akun Saiful. Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan menghadiri pelantikan pengurus Pordasi DKI Jakarta 2021 di Balai Agung, Balai Kota. Ketika ditemui oleh awak media, Anies tidak menggubris satupun seputar pemeriksaan KPK atas program Formula E atau isu di luar mata acara pada hari Jumat 5 November 2021. Sudah cukup, tidak ada isu lain ya, tutur Anies sambil memberi isyarat kepada wartawan untuk memberinya jalan. Juga diketahui, Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat Mandiri Ferdinand Hutahian menyoroti sikap bungkam Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditanya media soal dugaan korupsi Formula E yang diusut oleh KPK. Diketahui, KPK saat ini tengah mengusut dugaan korupsi proyek Formula E dengan pemeriksaan sejumlah pihak. Memang sangat disayangkan Gubernur Anies ini menjadi bungkam, kata Ferdinand kepada jwnn.com pada Minggu 7 November 2021. Sikap bungkam itu menurut Ferdinand berbanding terbalik dengan kebiasaan Gubernur Anies Baswedan yang biasanya suka berbicara panjang lebar kepada publik. Biasanya pintar berkata-kata, menata kata, dan selalu berceloteh daripada bekerja. Tetapi untuk Formula E ini, dia kemudian berubah menjadi sangat pendiam, tutur Ferdinand. Mantan kader Partai Demokrat itu curiga Gubernur Anies Baswedan memilih bungkam lantaran banyak permasalahan dalam penyelenggaraan event balap motor listrik tersebut. Makin dia, Anies Baswedan, berkomentar akan semakin banyak dugaan-dugaan dan bukti-bukti yang muncul ke publik. Ucap mantan jubir Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Sandiaga Uno itu.
Ferdinand menilai jika tidak ada permasalahan dalam penyelenggaraan Formula E, Gubernur DKI Jakarta itu seharusnya tidak perlu takut berbicara dan menyampaikan bukti-bukti kepada publik. Namun, itu tidak dilakukan, bahkan menghadapi interpelasi saja dia takut. Dia mengumpulkan barisan pendukungnya dan menolak interpelasi, tendas Ferdinand Hutahian. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyelidiki dugaan korupsi penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Hardianto, mendukung langkah KPK tersebut. Ken sapaan akrab Herdianto, Kenneth, yakin KPK sudah memiliki sejumlah bukti-bukti permulaan yang kuat sehingga bisa menindaklanjuti laporan masyarakat hingga naik ke tahap penyelidikan terkait dengan pagelaran balap mobil listrik. KPK sudah turun tangan, artinya memang ada indikasi dugaan korupsi di rencana pagelaran Formula E ini. Saya mendukung penuh langkah KPK dalam menyelidiki dana Formula E ini hingga tuntas sampai ke akar-akarnya, supaya permasalahan ini bisa menjadi semakin terang dan jelas, kata Ken dalam keterangannya pada Minggu 7 November. Pasalnya selama ini, kata Ken, Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan dinilai kurang komunikatif dalam menyampaikan proyek Formula E tersebut kepada masyarakat, terutama dalam hal anggaran. Ken memprediksi pagelaran Formula E yang rencananya bakal digelar pada 4 Juni 2022 tidak akan bisa terlaksana sesuai dengan jadwal. Selain bermasalah, juga terkendala masalah teknis. Pasalnya, untuk membuat konsep layaknya sirkuit dengan taraf internasional dibutuhkan waktu 1-2 tahun. Informasi ini didapat oleh Ken pada saat berkunjung ke sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, saat Ken menjadi siswa penyelenggara program pendidikan reguler angkatan untuk mengadakan kegelaran balapan seperti di Monaco atau Singapura yang menggunakan jalanan kota. Untuk balapan saja perlu makan waktu minimal 1,5 tahun sampai 2 tahun persiapannya, dan perlu ada pengecekan aspal untuk kesesuaian homologasi antara standar dan kondisi existing. Apabila tidak sesuai, maka perlu diaspal baru dan dicat marka sesuai standar. Dan masih banyak lagi yang belum dipersiapkan Pemprov DKI untuk menggelar acara mobil balap listrik Formula E ini. Saya yakin tidak akan tergelar sampai bulan Juni 2022. Ketus Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhamnas RI. Lalu berbicara soal sponsor, Ken kembali membeberkan perihal tersebut. Untuk mencari sponsor harus dipikirkan tentang biaya investasi, biaya event, promotor fee, hingga pendapatan tiket. Untuk membuat visibility study saja bisa memakan waktu 3-4 bulan. Itu saja sudah memakan banyak waktu. Kemudian untuk supaya sponsor bisa untung dan relevan untuk mau menjadi sponsor, maka jumlah penonton harus mencapai angka minimal 20.000 sampai 30.000 orang. Untuk saat sekarang, dengan kondisi ekonomi yang belum stabil akibat tertambah pandemi ini, apakah ada yang mau menonton event balapan mobil listrik ini? Dan juga, apakah Pemprov DKI tidak khawatir misalnya saja Pemprov DKI bisa mengumpulkan sampai dengan jumlah minimal 20.000 orang? Apakah tidak takut dengan lonjakan pandemi ini atau ancaman penularan? Menurut Ken, dalam mengulangi bencana banjir di Jakarta saja sudah sangat menguras energi apabila ditambah dengan pagelaran Formula E pada tahun 2022. Selain itu, Ken menganggap masyarakat telah dirugikan atas gelaran Formula E di tengah pandemi ini. Kerugian bahkan sudah menjadi sejak kali pertama Formula E batal digelar pada tahun 2020. Uang masyarakat DKI Jakarta dalam bentuk APBD yang sudah dikeluarkan untuk membayar komitmen fee pagelaran balapan mobil listrik Formula E di tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak 560 miliar. Itu nilai angka yang tidak sedikit. Kembalikan dulu komitmen fee tersebut. APBD itu uang rakyat. Masyarakat tidak akan bisa lupa bahwa ada uang mereka yang tersandra di event ini. Saya mengingatkan bahwa serupiah pun uang masyarakat DKI Jakarta harus bisa dipertanggungjawabkan, pungkas Ken. Sebelumnya, Direktur Pengelolaan Aset PT Jakarta Propertindo sekaligus Managing Director Jakarta Ebrik, Gunung Kartiko, optimistis waktu persiapan pagelaran balap mobil listrik atau Formula E sangat cukup. Penyelenggaraan tersebut direncanakan berlangsung pada 4 Juni 2022. Kita memiliki waktu cukup, waktu untuk menyiapkan semuanya, termasuk pilihan sirkuit dan segala teknis persiapan lainnya, kata Gunung saat dihubungi pada Jumat 5 November 2021.